Assalamualaikum. 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 Sahabat, pernahkah kita mendengar kisah bahwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri? Saat itu Rasulullah SAW sedang jatuh sakit, sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Tidak ada orang yang membenci Rasulullah SAW kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara waro, yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Nabi SAW menuturkan pesan. Dalam posisi duduk dengan lemah di atas mimbar, dengan wajahnya terlihat sedikit pucat dan menahan sakit yang tengah dideritanya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Dengan suara bersemangat dan kompak, para sahabat menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya lagi, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang kepada manusia." Ketika itu semua sahabat diam, di dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Untuk meyakinkan, Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Setelah Rasulullah mengulang 3 kali pertanyaan tersebut, tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat kulit hitam dan mantan preman sebelum masuk Islam. Sahabat yang bernama Ukaisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukaisyah." Setelah diberi kesempatan Rasulullah SAW untuk menyampaikan keinginannya, maka Ukaisyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukaisyah berkata,
Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda Rasulullah SAW sedang sakit? Mendengar teriakan sahabat yang lain, Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Maka beliau menyuruh Bilal untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi SAW sempat heran untuk apa Bilal meminta cambuk, namun Bilal tidak menjelaskan apa-apa. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Mendengar perkataan Abu Bakar, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakilkan. Duduklah, wahai Abu Bakar." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Mendengar pernyataan Umar tersebut, Rasulullah berkata kepada Umar, "Duduklah, wahai Umar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah menuju hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Mendengar pernyataan Ali, lagi-lagi Rasulullah SAW berkata, "Duduklah, wahai Ali. Aku paham maksudmu, tapi ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Mendengar perkataan kedua cucunya, lagi-lagi Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayangan, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau, ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Mendengar permintaan Ukasyah, maka Rasulullah SAW menuruti apa yang dikatakan Ukasyah. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah
pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka padamu." Setelah mendengar permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ukasyah langsung menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian Ukasyah memeluk erat tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Aku tahu sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kami. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Ya Rasulullah, kalaupun nanti aku masuk surga, belum tentu sama tempat kita di surga. Maafkan aku ya Rasulullah." Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin tahu temanku di akhirat kelak, maka lihatlah Ukasyah. Inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana haru kemudian menyelimuti masjid, di mana hari itu adalah hari terakhir Rasulullah berada di mimbar tersebut sebelum beliau wafat. Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Menggetarkan, inilah kisah malaikat maut mencabut ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian adalah salah satu misteri bagi umat manusia. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dan di mana ia akan mati. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Dialah yang mengetahui semua perkara kematian. Nabi Muhammad SAW juga termasuk manusia yang tidak dapat lepas dari kematian. Saat itu menjadi hari yang paling menyedihkan bagi umat manusia, terutama umat muslim. Hari di mana banyak tangisan air mata yang keluar saat mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah tiada. Malaikat maut hendak melakukan tugasnya untuk mencabut ruh Rasulullah SAW. Namun, sebelum malaikat maut melakukan tugasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada malaikat Jibril agar jika Rasulullah SAW tidak menghendaki nyawanya dicabut, maka malaikat maut dilarang untuk mencabutnya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sepulang dari mengimami sholat subuh terakhirnya, Rasulullah SAW langsung dipapah berjalan menuju ke tempat tidur. Sementara itu, kepada malaikat Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, hampirilah kekasihku dengan sebaik-baik rupa, cabutlah ruhnya dengan penuh kehalusan, dan masuklah ke rumahnya dengan memohon izin. Jika diizinkan, masuklah, jika tidak, maka kembalilah." Malaikat Israel turun dengan rupa seperti Arab Badui atau orang kampung. Ia menghampiri rumah Nabi seraya mengucapkan salam. "Assalamualaikum, wahai penghuni rumah Nabi dan sumber risalah. Bolehkah aku masuk?" Fatimah bertanya, "Hai Fulan, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sedang sibuk dengan sakitnya." Israel pun mengulang salamnya. "Assalamualaikum ya Rasulullah dan penghuni rumah Nabi. Bolehkah aku masuk?" Rasulullah SAW bertanya, "Hai Fatimah, siapa dia?" Jawabnya, "Ayah, ia seorang Badui, dan sudah kukatakan kepadanya bahwa ayah sedang sibuk dengan sakitnya.
Lalu ia mengulang salamnya yang ketiga kali seraya memandangiku tajam-tajam, sehingga membuatku gemetar, terasa kecut nyaliku dan hampir putus tulang-tulang sendiku. "Tahukah kamu siapa dia, wahai Fatimah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak, wahai ayah," jawab Fatimah. "Ketahuilah wahai putriku, dialah malaikat yang mencabut semua kelezatan, memutuskan syahwat, memisahkan sebuah perkumpulan, memusnahkan para penghuni rumah, dan meramaikan penghuni kubur." Fatimah menjerit histeris seraya berkata, "Aduhai celaka, kematian Nabi akhir zaman telah diambang pintu. Bencana besar dengan wafatnya orang yang paling bertakwa. Terputuslah orang-orang yang suci dari pemimpinnya. Kita tidak akan mendengar lagi turunnya wahyu. Aku akan terhalang dari mendengar nasihatmu, wahai ayah. Aku takkan mendengar lagi ucapan salammu setelah hari ini. Jangan menangis, wahai putriku. Engkaulah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mempersilahkan Israel seraya bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Israel pun berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi pun menjawab, "Waalaikumsalam, wahai malaikat maut. Engkau datang untuk berkunjung ataukah mencabut nyawa?" Israel berkata, "Aku datang untuk berkunjung sekaligus mencabut nyawa. Jika engkau izinkan, aku akan masuk. Jika tidak, aku akan pulang." Nabi pun bertanya, "Hai malaikat maut, di manakah Jibril engkau tinggalkan?" Malaikat Israel menjawab, "Ia ku tinggalkan di langit dunia, dan para malaikat sedang menghormatinya di sana." Selang beberapa saat, malaikat Jibril alaihi salam pun turun dan langsung duduk di sisi kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, "Hai Jibril, tahukah engkau bahwa ajalku sudah dekat?" Malaikat Jibril berkata, "Ya, ada apa, wahai kekasih Allah?" Nabi pun bertanya, "Katakanlah, kemuliaan apa yang akan bakal menyenangkan hatiku di sisi Allah?" Jibril menjawab, "Sungguh pintu-pintu surga telah terbuka, para malaikat telah berbaris rapi menantimu di langit, dan para bidadari pun telah berdandan menantimu di surga." Nabi Muhammad bertanya, "Alhamdulillah, lalu bagaimana dengan umatku di hari kiamat?" Jibril pun menjawab, "Allah telah berfirman, sungguh telah kularang para nabi masuk surga sebelummu, dan telah kularang umat para nabi masuk surga sebelum umatmu." Nabi mengucapkan, "Alhamdulillah, kalau begitu maka tenanglah hatiku." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai malaikat maut, kemarilah." Maka Israel pun menghampiri beliau dan mulailah mencabut ruh beliau. Sesampainya ruh di pusar, beliau bersabda, "Hai Jibril, tahukah engkau bagaimana pedihnya kematian?" Mendengar pertanyaan itu, Jibril memalingkan wajahnya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku?" Jawabnya, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sampai hati melihat wajah seseorang yang sedang syakaratul maut?" Anas bin Malik berkata, ketika ruh Nabi Muhammad SAW sampai di dada, beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian, jagalah sholat dan semua kewajiban kalian." Beliau terus mengulangi ucapan wasiatnya ini berulang kali hingga putuslah ucapannya. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba ajalnya, beliau sempat menggerakkan bibirnya 2 kali, dan ketika aku tempelkan telingaku, ternyata beliau bersabda pelan, "Umatku, umatku." Akhirnya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitu mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sedang dalam keadaan ruhnya dicabut, namun ia masih sempat memikirkan umatnya.
yaitu kita, umat muslim saat ini. Demikianlah kisah yang bisa La Tahzan berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.